Shalom, saudara-saudari, Bapak Ibu yang berada di rumah saat ini. Kita berjumpa lagi bersama-sama beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus di pagi hari ini, tanggal 24 Mei 2020. Mari kita angkat syukur kita angkat doa kita kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pemelihara setiap kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Allah Bapa, buat kasih setiamu di dalam sepanjang kehidupan kami, seisi keluarga kami, setiap aktivitas hidup kami. Penyertaan-Mu Tuhan tidak pernah hilang, tidak pernah putus-putusnya di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini layakkan setiap kami untuk datang memuja, memuliakan nama-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kuduskan kami kembali Tuhan, sehingga apa yang kami persembahkan kepada Engkau layak untuk Engkau terima Tuhan. Jadikanlah pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum bagi-Mu, korban bakaran yang Engkau suka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, dalam keadaan seperti saat ini pun Tuhan, pemeliharaan-Mu nyata. Langkah demi langkah hidup kami sampai hari ini kami ada, semua karena kasih karunia-Mu yang begitu besar Tuhan. Biarlah ke depannya Tuhan, tidak henti-hentinya Bapa, kami terus mencari Engkau. Kami terus berharap kepada Engkau. Engkaulah Tuhan andalan kami. Haleluya, karena Engkau ajaib, karena Engkau berkuasa. Biarlah seluruh langit dan bumi mengangkat pujian bagi-Mu. Haleluya. Mari jemaat Allah, sama-sama kita katakan amin, siap untuk memuji Tuhan. Yesus, Engkau Tuhan kami yang ajaib. Kasih-Mu ajaib bagi kami. Rahmat-Mu tetap untuk selama-lamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Katakan, Tuhan ajaib.
mau menyembah Tuhan, berikan setiap hati, berikan setiap bibir kata, ungkapkan rasa syukur kita melalui penyembahan kita kepada Tuhan Yesus, Raja atas segala raja. Setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari Bapa yang setia, sekalipun kami tidak setia Tuhan, tetapi Engkau adalah Bapa yang setia untuk selama-lamanya. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kau
Setiap mulut bibir kami mengakui Engkau Bapa yang setia. Engkau tidak pernah Tuhan memperhitungkan setiap kesalahan kami, tetapi Engkau selalu merangkul kami dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Engkaulah keselamatan kami. Engkaulah penolong di dalam hidup kami. Di dalam keadaan yang tidak menentu sekalipun seperti saat ini, kami percaya kami aman dan tenang di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang telah menunjukkan kasih setia-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Engkau menyediakan semua yang kami perlu. Yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semakin kuat di dalam Engkau, karena Engkau Bapa yang setia. Semakin kami masuk di dalam hadirat-Mu, semakin kami merasakan jiwa kami tenang. Damai sejahtera-Mu melimpah ya Bapa. Saat ini kami mau menyambut firman-Mu. Biarlah Roh Kudus, Engkau Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, berbicaralah saat ini Tuhan. Setiap umat-Mu saat ini mau berdiam diri, hanya mendengarkan Engkau Tuhan. Jamah setiap hati kami, sehingga firman-Mu akan tertabur Tuhan, bertumbuh Tuhan, dan setiap kehidupan kami Tuhan akan semakin kuat di dalam-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali pada hari ini kita bisa kembali bersama-sama untuk mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur
Bila pada hari ini Tuhan Engkau masih memelihara kami, dan kami percaya pemeliharaan-Mu akan terus Tuhan Engkau kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami dan keluarga kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Mari Tuhan Engkau memberkati sehingga benih firman Allah akan jatuh di tanah hati kami yang paling subur, sehingga benih firman-Mu dapat bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari Roh Kudus tolong kami bukan hanya mendengar dengan baik, tetapi melakukan firman-Mu dengan setia setiap hari, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami, mulai dari keluarga kami, orang-orang yang kami jumpai setiap hari. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari semua kita yang percaya berkata amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya percaya kita semua tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Sekalipun wabah COVID-19 masih belum berlalu di negeri kita dan juga di banyak bangsa-bangsa di seluruh dunia, tapi kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, yang tidak pernah Bapak Ibu Saudara melupakan ketika kita berseru kepada nama Yesus Kristus. Oleh karena itu saya menghimbau kita semua untuk tetap kita kuat, untuk kita tetap semangat, sekalipun kita ada di tengah-tengah kondisi yang sulit. Ada beberapa dari antara kita yang mulai lemah imannya, ada di antara kita yang mulai mengalami keputusasaan, ada di antara kita yang mungkin berpikir bahwa keadaan di hadapan kita bukan semakin baik tetapi semakin memburuk. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita sungguh-sungguh mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, yang adalah sumber kekuatan bagi kita, yang adalah sumber kekuatan yang pasti yang kita akan peroleh ketika kita datang kepada Tuhan. Kita akan memperoleh kekuatan untuk menghadapi hari ini dan menghadapi hari-hari esok. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita terus berdoa, mari kita terus percaya apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Saya ajak kita semua membuka di dalam Alkitab kita, di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Mari kita membuka di dalam Alkitab kita, di dalam Roma 12 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara-saudara. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Rasul Paulus di dalam kitab Roma ini memberikan kepada kita dorongan, memberikan kepada kita sebuah awasan Bapak Ibu Saudara, agar kita Bapak Ibu Saudara tetap memelihara roh kita, tetap menyala-nyala, dan kita tetap semangat untuk melayani Tuhan. Di tengah kondisi wabah COVID-19 ini, ada beberapa dari antara kita yang mulai menjadi lemah. Ada beberapa dari antara kita api di dalam rohnya mulai padam, semangatnya mulai memudar Bapak Ibu Saudara. Tetapi Rasul Paulus hari ini mengingatkan kepada kita, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Sekalipun kita hari ini tidak bisa berkumpul di gereja bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita yang lainnya, bukan berarti kita Bapak Ibu Saudara berhenti untuk melayani. Inilah waktunya Bapak Ibu Saudara kita bisa satu dengan yang lain melayani Bapak Ibu Saudara kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita melalui medsos Saudara, melalui WhatsApp group, melalui telepon. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melayani mereka, mendoakan mereka, memberikan kekuatan kepada mereka. Sekalipun kita juga Bapak Ibu Saudara dalam situasi yang sama, tetapi saya percaya ketika kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, maka kita akan mendapati roh kita
kita tetap menyala-nyala Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, roh kita, firman Allah berkata harus menyala dulu, baru kita bisa melayani Tuhan, baru kita bisa Bapak Ibu Saudara menyembah Tuhan, baru kita bisa dapat saudara menjadi kuat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, roh kita harus menyala Bapak Ibu Saudara, baru kita memiliki sebuah kekuatan untuk dapat melayani orang-orang di sekeliling kita, untuk dapat melayani keluarga kita Bapak Ibu Saudara. Karena ketika seseorang rohnya menyala, maka secara otomatis karunia-karunia dan kuasa Allah mengalir di dalam kehidupannya saudara. Itulah yang akan terjadi bila roh saudara dan roh saya menyala, maka secara otomatis karunia-karunia dan kuasa Allah dapat mengalir di dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya bila roh seseorang mulai padam Bapak Ibu Saudara, maka karunia-karunia dan kuasa Allah yang ada dalam hidupnya itu mulai sirna. Maka tidak heran Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita melihat teman-teman kita yang dulunya imannya begitu kuat, yang dulu begitu semangat saudara untuk melayani Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, hari-hari ini mulai mereka mengalami saudara kelemahan. Hari-hari ini mulai menjadi tawar hati. Karena mengapa saudara? Karena rohnya mulai padam. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kobarkan roh kita. Oleh karena mengapa Bapak Ibu Saudara? Saya berikan sebuah ilustrasi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau saudara punya mobil tahun 70-an, mungkin mobil itu saudara, mobil yang sudah kuno saudara, mesinnya juga mesin yang sudah kuno saudara, tetapi asalkan masih ada api pada mesinnya, sekalipun mobil tahun 70, tetapi asalkan masih ada api pada mesin mobil itu, maka mobil ini dapat bergerak, maka mobil ini dapat berjalan saudara. Mungkin kalau saudara dari kota Medan, mobil ini bisa saudara bawa sampai di Brastagi saudara, dan pulang kembali ke Medan. Asalkan mobil tua ini pada mesinnya masih ada api, maka mobil ini dapat bergerak saudara, mobil ini dapat berjalan, dan mobil ini bisa membawa kita kemana saja. Tetapi kalau saudara punya mobil, mungkin mobil merek terbaru dengan harga miliaran rupiah, tetapi bila mobil saudara, mobil yang hebat ini tidak ada api pada mesinnya, maka mobil ini Bapak Ibu Saudara tidak akan dapat bergerak, tidak akan dapat berjalan walaupun hanya beberapa meter saudara. Mobil ini kalaupun bergerak harus didorong saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau saudara sekalipun kita hari ini sedang mengalami situasi yang sulit, asalkan api pada roh saudara masih menyala, itu akan membuat saudara tetap kuat, tetap semangat. Itu membuat saudara tidak berhenti untuk berharap. Itu membuat kita tidak berhenti untuk dapat percaya bahwa masa depan yang kita akan songsong ini adalah masa depan yang penuh pengharapan. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pertanyaannya, bagaimana cara agar api Roh Kudus bisa berkobar terus di dalam hidup kita, dapat terus berkobar di dalam hati kita, sekalipun hari ini saudara situasinya sangat sukar, situasinya sangat sulit kita harus hadapi. Tetapi sekarang Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara agar di tengah situasi yang sulit ini kita tetap dapat bersemangat, kita dapat tetap menyala-nyala roh kita saudara. Saya mencatat ada beberapa cara. Yang pertama saudara, harus dimulai dari diri kita. Amin saudara. Yang pertama caranya bagaimana roh kita tetap menyala, yang membuat kita tetap bersemangat saudara. Yang pertama adalah kita harus mulai dari dalam diri kita, yaitu dengan cara membangun hubungan yang
intim dengan Tuhan, dengan cara membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan juga dengan cara membangun cara berpikir dan berkata-kata yang positif. Bapak Ibu Saudara, kita semua tahu bahwa Allah adalah sumber kekuatan, Allah adalah sumber kemenangan, Allah adalah sumber damai sejahtera, Allah adalah sumber mujizat. Jadi kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan dengan sangat baik, maka kita tidak akan kehilangan sumber damai sejahtera, maka kita tidak akan kehilangan kekuatan karena kita dekat dengan sumbernya. Dengan begitu roh kita tetap menyala, semangat kita tetap berkobar-kobar karena kita dekat dengan sumbernya. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, kita harus membangun cara berpikir dan cara berkata-kata yang positif. Mengapa sering kali Bapak Ibu Saudara kita menjadi tawar hati, kita menjadi kecewa, kita menjadi lemah iman? Karena kita saudara memelihara cara berpikir yang negatif, kita berkata-kata yang negatif. Bapak Ibu Saudara, itulah yang membuat api di dalam roh kita menjadi padam. Saya ingat cerita bagaimana dua pengintai yang diutus oleh Musa dengan 10 teman pengintai yang lain ke tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara, dalam beberapa hari mereka mulai mengintai tanah perjanjian tersebut, dan setelah itu mereka kembali kepada Musa. Maka 10 pengintai kloter yang pertama memberikan laporan kepada Musa. Musa, negeri itu memang berlimpah susu dan madu. Negeri itu memang begitu subur. Tetapi Musa, kita tidak mungkin bisa mengalahkan mereka. Kita tidak mungkin bisa merebut tanah perjanjian. Karena mereka memiliki tentara-tentara profesional. Mereka memiliki peralatan-peralatan perang yang begitu modern. Kita pasti kalah Musa, kita pasti mati Musa. Lalu mereka Bapak Ibu Saudara mulai komplain kepada Musa. Mereka mulai marah kepada Musa, yang mengakibatkan seluruh bangsa Israel mendengar berita itu. Semua mereka menangis, menjerit kepada Musa dan berkata, Musa, kenapa kamu bawa kami keluar dari tanah Mesir hanya untuk mati di tangan para orang-orang Kanaan? Bapak Ibu Saudara, keadaan menjadi kacau. Karena apa? Karena laporan dari 10 pengintai yang melaporkan hal yang buruk kepada Musa dan kepada bangsa Israel. Tetapi 2 pengintai yang lain, yaitu Yosua dan Kaleb, mereka juga menyaksikan hal yang sama yang disaksikan 10 teman mereka. Tetapi mereka menyampaikan kepada Musa, tidak Musa, kita dapat kalahkan tanah Kanaan, kita dapat rebut Kanaan, kita dapat menduduki Kanaan karena kita bersama-sama dengan Allah yang hebat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, 2 kelompok orang ini melihat tentara yang sama, melihat kondisi yang sama, tetapi mereka Bapak Ibu Saudara memiliki pandangan yang berbeda. Karena apa? Karena 2 pengintai ini, yaitu Yosua dan Kaleb, mereka membangun cara berpikir yang positif. Mereka mulai membangun cara berkata-kata yang positif. Sekalipun sulit, sekalipun sukar, sekalipun secara manusia tidak mungkin, tetapi mereka percaya bahwa Allah sanggup untuk memberikan kepada mereka kemenangan dalam situasi sesukar apapun. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara supaya roh kita tetap menyala, supaya kita tetap dapat bersemangat di tengah situasi yang sukar? Mari kita berpikir yang positif dan berkata-kata yang positif, bahwa kita akan melalui situasi yang sulit ini, bahwa kita bersama dengan keluarga kita akan mengalami pertolongan demi pertolongan Tuhan untuk dapat melewati pandemi COVID-19 ini, dan kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi itulah cara yang pertama bagaimana kita Bapak Ibu Saudara untuk dapat memiliki roh yang
menyala dan tetap bersemangat di tengah situasi yang sulit. Cara yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita harus mulai membangun dan mengobarkan api Roh Kudus di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah komunitas kita, di tengah-tengah jemaat kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita hari ini berhenti saudara menyebarkan berita-berita hoax. Mari hari ini Bapak Ibu Saudara kita berhenti berdebat saudara. Mari hari ini kita berhenti saudara untuk berkata-kata yang buruk saudara. Mari hari ini kita satu dengan yang lain saling memberikan penguatan, satu dengan yang lain saling memberikan Bapak Ibu Saudara dorongan, memberikan semangat Bapak Ibu Saudara. Saya ajak kita membuka di dalam Ulangan pasal yang ke-20 ayat 1 saudara sampai ayat yang keempat. Bagaimana cara bangsa Israel saudara ketika hendak mau berperang. Ayat yang 1 ayat sampai yang keempat dari Ulangan pasal yang ke-20 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya. Janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, hukum perang bangsa Israel ini boleh kita terapkan di tengah pandemi COVID-19. Dikatakan ketika bangsa Israel akan menghadapi peperangan dan mereka menyadari bahwa tentara musuh yang mereka hadapi jauh lebih besar jumlahnya daripada tentara Israel, maka Bapak Ibu Saudara, para imam diminta untuk tampil di depan tentara-tentara Israel dan mengoparkan semangat mereka dan memperkatakan perkataan-perkataan yang positif, memperkatakan perkataan-perkataan yang membangkitkan iman dengan berkata, hei orang Israel, kamu sekarang akan menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar kepada mereka. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, para ayah, para bapak di setiap keluarga-keluarga, engkau adalah imam bagi istri dan anak-anakmu. Maka engkau harus berkata kepada keluargamu, kepada istri dan anak-anakmu, jangan gentar, jangan takut, jangan gelisah, jangan tawar hati. Karena apa? Karena Tuhan Yesus menyertai kita. Amin saudara. Bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Sekalipun musuh dalam tanda petik yang kita hadapi ini adalah musuh yang jauh lebih besar dari kemampuan kekuatan kita, tetapi kita percaya di belakang kita, di depan dan kiri kanan kita ada Tuhan Yesus yang akan menyertai kita dan memberikan kepada kita kemenangan dan memberikan kepada kita kekuatan. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dua cara ini adalah cara untuk mengobarkan semangat kita, mengobarkan iman kita, mengobarkan roh kita, agar kita tetap saudara hidup di dalam pengharapan. Jadi yang pertama adalah Bapak Ibu Saudara, dengan cara kita membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan sebagai sumber kekuatan, sumber kemenangan, sumber damai sejahtera, sumber segala berkat, dan mulai membangun cara berpikir yang benar dan cara berkata-kata yang positif. Lalu yang kedua adalah kita saudara satu dengan yang lain saling menguatkan dengan perkataan-perkataan iman, dengan perkataan-perkataan yang membangunkan semangat. Jangan gentar, jangan lemah, jangan kecewa, jangan gemetar, oleh karena kita memiliki Allah yang hebat, karena kita memiliki Allah yang dahsyat dan luar biasa, karena kita memiliki Allah yang selalu berjalan bersama dengan kita dan memberikan kepada kita kemenangan lepas kemenangan. Doa saya buat Bapak Ibu Saudara, engkau tetap kuat, engkau tetap semangat, engkau
engkau tetap percaya, engkau tetap menyala-nyala rohmu bagi Tuhan dan bagi teman saudara, keluarga saudara, bagi Bapak Ibu Saudara. Engkau hari ini yang lemah, engkau hari ini yang tawar hati dan kecewa, yang hari ini engkau mulai putus asa. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Engkau boleh meletakkan tanganmu pada bagian dadamu. Maka saya akan berdoa dari tempat ini buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami percaya bahwa Engkau hadir di rumah-rumah kami. Kami percaya bahwa Engkau mengetahui keadaan dan situasi yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Dan kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mampu menolong kami, Allah yang mampu memberikan kepada kami kekuatan, Allah yang mampu menyertai dan membawa kami melewati pandemi COVID-19 ini dengan pertolongan Tuhan, dengan janji kemenangan daripada Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-Mu yang meletakkan tangan pada dada mereka, mereka yang sedang lemah, mereka yang sedang takut, mereka yang sedang tawar hati, mereka yang sedang putus asa. Hamba-Mu berdoa, Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu pada hari ini, dan Engkau menjamah setiap hati mereka, Engkau menjamah anak-anak-Mu hari ini Tuhan. Engkau mengalirkan kekuatan iman, Engkau mengalirkan damai sejahtera Allah yang melampaui akal kami. Engkau mengaruniakan kekuatan yang baru, yang membuat roh mereka yang mulai padam hari ini menyala-nyala kembali, untuk tetap percaya kepada janji Allah, untuk tetap berjalan di dalam pengharapan kepada janji-janji Allah. Terima kasih Bapa kami di dalam sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari saya ajak kita berdoa di rumah kita masing-masing kepada Tuhan, agar Tuhan terus melawat bangsa dan negara kita, dan juga menolong kita semua orang-orang percaya untuk tetap kuat, untuk tetap bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan yang memelihara kami hingga pada saat ini. Kami percaya bahwa Engkau terus beserta dengan umat-Mu, dengan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan memberikan anugerah-Mu, memberikan sejahtera bagi bangsa dan negara kami. Di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, kami berdoa Tuhan tolong Bapak Presiden, para menteri ya Tuhan, dan seluruh pejabat di pusat sampai di daerah-daerah, di dalam usaha memutus rantai peredaran COVID-19. Kami minta Tuhan melindungi mereka, Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka, sehingga Tuhan menolong, sehingga para ya Tuhan pemerintah kami dapat Engkau berikan hikmat di dalam menyusun segala kebijakan untuk memutus penyebaran COVID-19. Kami juga berdoa untuk para medis yang bekerja di garda paling depan ya Tuhan. Biarlah Tuhan melindungi para dokter, suster, perawat ya Tuhan, dalam mereka melayani pasien-pasien. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Engkau juga melindungi keluarga mereka ya Tuhan. Bapa, kami berdoa
berdoa biarlah senantiasa Tuhan memimpin para medis yang sedang bekerja sehingga mereka tetap kuat, mereka tetap semangat, dan mereka tetap sehat dan kuat. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Avia Cemara. Tuhan, Engkau melindungi setiap jemaat-Mu, memberkati mereka dan menjaga mereka senantiasa, dan Engkau menolong mereka di dalam menghadapi COVID-19 ini. Mereka terus berharap kepada Tuhan dan iman mereka tidak menjadi lemah, tetapi mereka semakin kuat, semakin berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang sedang sakit Tuhan jamah, yang sedang menghadapi masalah ekonomi Tuhan, Engkau mengirimkan berkat-berkat kepada mereka. Engkau juga memberkati Ibu Novi sebagai gembala dan seluruh ya Tuhan pengurus gereja, sehingga mereka senantiasa juga dalam perlindungan dan kasih perlindungan yang ajaib daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur oleh anugerah dan kemurahan-Mu, kami hari ini masih dapat tetap beribadah kepada Tuhan, sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, sehingga kami tetap mengalami sukacita dan damai sejahtera daripada Allah. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, sekarang mari kita akan menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua, menjemput setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Mari semua kita yang percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu.